Selamat datang teman-teman, kembali lagi di tutorial kami. Kali ini tutorial tentang bagaimana membuat website dengan menggunakan Involve. Yang pertama tadi adalah cara mengubah template dan melakukan setting di WordPress. Yang ini video kedua adalah bagaimana kita mengenal dahulu tentang template Involve-nya. Mengenal Involve ini penting karena disinilah kita mendapatkan banyak sekali fasilitas dari Involve ini. Di sini kalau kita buka Involve, di sini ada theme option. Di sini kita bisa memilih halaman terbaru, front page-nya kita apakah menggunakan halaman yang kita udah buat yang mana. Kalau kami menggunakan home tentunya, karena halaman ini sudah kita buat. Selama ini kami sudah membuat beberapa halaman. Misalnya ada home, ada galeri foto video, ada cara membuat halaman. Ini tutorial yang lain, berita terbaru atau ini tentang kami. Nah, di sini kemudian ada juga halaman di mana kita ingin mendisplay blog kita di berita terbaru kalau di tempat kami, tapi udah kita setting di halamannya langsung. Logo ini logonya bisa kita upload, kita buat dan kita upload. Favicon itu yang seperti ini di ujung ini. Nah, yang keluar kotak itu yang di ujung ini nanti akan masuk ke situ. Kemudian ada lagi general layout di sini. Apakah layoutnya kita mau stretch seperti ini atau kotak, atau frame-nya tetap dengan ukuran tertentu seperti itu. Tapi kita sudah bikin dengan stretch, jadi kalau layarnya makin lebar dia bisa, ya ada batasnya tapi bisa lebih lebar lagi. Kemudian dimensi responsif ini, dimensi maksimumnya 1310 pixel. Kemudian di general styling ini penting karena di sini bisa mengganti template. Ini untuk halaman depan kita seperti ini. Ini lebar, stretch dari ujung kiri sampai ujung kanan. Kemudian warnanya seperti ini. Ini warna kita bikin sendiri. Ini kalau ini warna footer adalah dari sini. Sekarang kita misalnya coba box blue. Nah, kemudian di sini ada kotaknya, kotak dalam dengan background hitam. Coba kita lihat ya. Kemudian ini misalnya warna link biru. Kalau di sini linknya warnanya merah di sini. Seperti ini. Oranye. Nah, sekarang kita coba ganti template-nya, kemudian save. Nah, sekarang kita reload halamannya, maka akan berubah template-nya. Nah, seperti ini. Jadi ada warna hitam di sini. Kiri, kanan ada warna hitam. Nah, ini jadi masuk dalam satu kotak gitu. Kemudian warna di sini juga berubah, dan warna linknya juga berubah menjadi warna biru seperti itu. Ini banyak yang bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Oh, ini warna footernya menjadi merah, elegan red. Misalnya kita save, tapi ini lebar tanpa kotak ya, misalnya ini. Nah, kita lihat lagi. Oke, ini warnanya merah, linknya merah, footernya merah semua. Sekaligus judulnya, fontnya juga seperti ini, seperti bawaan template. Nah, ini seperti jasa desain taman. Ini kurang terbaca, kalau saya kurang suka yang tulisan seperti ini. Ini Anda bisa ganti sebenarnya nanti di fontnya aslinya grade 5. Kemudian kalau misalnya kita ganti saja seperti ini, tulisan jadi ini seperti ini, normal kebaca.
seperti ini. Nah, nanti akan diganti fontnya dengan font yang lebih mudah terbaca. Nah, seperti itu. Nah, warnanya berubah seperti ini, template-nya berubah seperti ini. Hanya ini desain kami itu awalnya kita pakai memang ini maunya agak lebih kalem, jadi kita kembalikan lagi ke template yang semula Involt klasik. Nah, sekarang udah berubah lagi. Kemudian di sini juga ada, Anda bisa logo area. Mulai dari logo area, background colornya putih. Ini logo area, background colornya putih. Kemudian alternate-nya F8 agak biru. Ini kalau seperti ini ya. Kalau ini kan hitam. Ini kalau agak nah, kalau dia penuh, nah sekarang jadi putih. Tapi kalau naik agak gelap. Seperti itu. Kalau misalnya kita ubah ini jadi putih, ini juga bisa. Sebagai contoh kita ubah 1 2 3 4 5 6. Oke. Jadi putih juga. Kita save. Maka setelah kita reload, nah ini warnanya tidak akan abu-abu seperti ini, tapi lebih warnanya putih. Kalau ini warna birunya dari backgroundnya belakang. Oke. Alternate-nya iya. Kayaknya bukan itu, tapi agak lupa saya. Oke lah, forget it. Itu ini nggak ngaruh banget ya. Kemudian main konten aja, kita ke sini, main konten warna putih ini di sini. Nah, warna aslinya di belakang ini putih. Kalau diganti nanti bisa berubah warnanya. Main default background color. Misalnya kita ganti ini ya. Seperti ini ya. Nanti warnanya akan jadi berubah. Di sini akan berubah warnanya. Nah, seperti itu. Jadi warna gelap. Nah, ini juga ikut berubah warnanya, semuanya akan menjadi warna seperti itu yang background latar belakang. Tapi ini enggak, saya lebih suka putih. Oke, seperti aslinya saja putih. Kalau Anda mau nyoba-nyoba mengganti, silahkan. Ini banyak sekali yang bisa diganti, mulai dari warna heading colornya, content font color, secondary. Itu kalau ini saya jarang buka, jadi kurang paham juga. Ini alternate content, kalian jelas ini footer warnanya yang paling bawah ini 222, ini kodenya seperti ini 33 gelap hitam soket. Nah, ini footer nih, soket paling bawah atau yang di sini nih. Nah, ini soketnya. Di sini warnanya seperti itu. Body background ini hanya untuk yang box atau frame, ada kotaknya tadi itu yang kita lihatkan. Kemudian font bisa ganti headingnya, default kontennya berapa, ini kita pilih 17. Biasanya mereka ngasih cuman 13 pixel, jadi kekecilan kadang untuk dibaca. Saya ganti 17 dengan heading dan font yang open sans saja seperti ini, jadi langsung gampang terbaca. Memang nggak terlalu fancy gitu ya. Kemudian selanjutnya ada lagi advanced styling. Oh ya, saya lupa, di general layout ini ada general styling. Jadi masih ada quick CSS. Ini bisa ditambahkan kalau Anda tahu CSS dan mengetahui ada dokumentasinya untuk Involt dokumentasi, karena kita memanggil fungsi di sana itu kan mereka menulisnya apa, kita kan kayak apa kalau tanpa dokumentasi mereka.
Jadi ketika Anda membeli template ini template berbayar, maka akan mendapatkan dokumentasi dan ada supportnya juga. Dan kemudian nanti kalau timnya update, Anda juga bisa update, tapi juga bayar lagi. Nah, begitu. Jadi memang bukan gratis, tapi lumayan bagus fasilitasnya. Nah, sekarang advanced styling yang bisa kita setting adalah ini HTML, heading, main menu link, ini seperti ini. Kalau misalnya kita mau setting linknya, warna fontnya, backgroundnya seperti apa, kemudian warna bordernya, font size-nya berapa, family fontnya berapa. Kalau tadi yang udah saya ubah di sini adalah heading H3. Nah, ini font weight-nya saya ubah 800. Di sini pilihannya ada default, normal, bold. Bold itu sekitar 700 ya, teman-teman. 700. Kalau ini 800, lebih tebal lagi dari bold, dan kemudian uppercase atau huruf besar semua. Kita apply di logo area, main content, semuanya H2 seperti itu, dan yang ini yang ketiga adalah H1. Itu yang saya ubah. Kemudian ada juga main menu. Ini menu item for this display as text. Kemudian ini headernya, logonya di kiri, menunya di kanan seperti ini. Logo di kiri, ini sebelah kanan. Kemudian ada header, title, breadcrumb. Ini kalau defaultnya display dua-duanya. Display dua-duanya. Kalau di sini ini kemudian ada hideboot. Kalau saya biasanya, misalnya kita display only title, hasilnya adalah seperti ini. Halamannya ini besar ya. Kalau kita sini aja, yang agak ringan loadingnya. Nah, seperti ini. Di sini ada tentang kami. Ini titlenya, judulnya tok. Kemudian kalau display only breadcrumbs, nanti yang di display ada sebelah kanan. Nah, seperti ini, your home, tentang kami. Ini bisa dicoba-coba sendiri. Kalau saya biasanya sembunyikan dua-duanya. Kemudian sidebar. Oh ya, kemudian header behavior, ini nggak terlalu penting. Extra elemen, kalau Anda mau bisa pakai social iconnya di display di sebelah kiri, main header sebelah kanan dan sebagainya, terserah. Transparansi, ini logo, kalau mau logonya transparansi. Kemudian kemudian ini sidebar setting. Sidebarnya kita pilih di sebelah kanan. Sidebar di halamannya saya pilih tidak ada sidebar. Kalau defaultnya kanan semua, right sidebar. Ini kemudian footer di sini cuman berapa? Di sini biasanya defaultnya 4, tapi saya pilih 3. Footernya itu yang ini, 1 kotak, ini 2, 3. Kalau misalnya kita ganti ini, misal kita ganti menjadi 4, maka di sini nah bisa dilihat lagi 1
1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Tiga ini display footer widget socket. Jadi ini footer, widgetnya ini kecil-kecil, ini socket ini yang bawah. Bisa dipilih Anda mau display apa enggak. Display footer only, display only socket, select page to display, seperti ini. Bisa, semuanya bisa kita pilih halaman mana yang mendisplay semua atau tidak. Kemudian secara umum yang bawah-bawah ini sudah nggak terlalu penting sih. Mungkin ini ya Google Map disable. Kalau misal kita use Google Map, nah di sini bisa dimasukkan Google Map-nya. Kemudian Google Analytics Tracking Code bisa dimasukkan di sini. Jadi kita tidak usah masukkan ke template-nya, dalam arti membuka template-nya sendiri. Nah, kurang lebih begitu cara untuk men-setting template involved. Sekian, terima kasih sudah berkunjung. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.